Halo, selamat siang untuk perkuliahan manajemen kepewaraan pada siang hari ini. Kita akan memulai untuk perkuliahan secara daring ya. Sudah siap? Mas Ali nanti dipimpin masing-masing teman-teman dan bisa kita lanjutkan untuk diskusi di grup ya. Mohon maaf buatnya tidak bisa keras karena sedikit meriah ya, mudah-mudahan tidak mengganggu untuk proses pembelajaran daring pada siang hari ini. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran daring pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mulai dengan bacaan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini Buati akan menyampaikan terkait dengan topik kita, yaitu tentang manajemen acara. Tapi sebelum masuk ke manajemen acara, Buati ingin kembali menyampaikan bahwasannya komponen manajemen itu bisa kita pahami terlebih dahulu menjadi 4. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Kemudian manajemen sebagai profesi. Dan manajemen sebagai proses. Apa itu manajemen sebagai ilmu? Bahwa tentu kita tahu bahwa manajemen itu yang kita ketahui awalnya adalah manajemen di akuntansi ya, atau di ekonomi. Tetapi manajemen sebagai ilmu di sini dimaksudkan bahwa manajemen itu sebagai ilmu pengetahuan. Nah, dimaksudkan bahwasannya hal itu bisa dipelajari untuk masing-masing manusia supaya mereka bisa bekerja sama untuk menuju atau memiliki tujuan dan memiliki kemanfaatan. Nah, yang kedua, manajemen sebagai seni. Yang dimaksud manajemen sebagai seni, artinya seni berarti kaitannya dengan sebuah karya ya, bahwa manajemen itu merupakan sebuah upaya nyata untuk mendatangkan hasil yang maksimal tetapi dengan usaha yang seminimal mungkin. Ini sebetulnya menjadi prinsip ekonomi ya, ketika kita bisa melakukan sesuatu atau mengeluarkan uang sekecil-kecilnya tetapi bisa mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, tentu hal ini juga perlu diperhatikan bahwa kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pihak yang kaitannya hubungannya dengan manajemen di dalam kreativitas atau kaitannya dengan seni yang nantinya bisa memunculkan karya itu. Nah, ada 3 unsur yang bisa berpengaruh atau yang kaitannya dengan manajemen sebagai seni. Yang pertama, pandangan. Pandangan di sini dimaksudkan bahwa ada konsep terkait dengan bagaimana manajemen itu bisa menimbulkan atau memunculkan adanya kerjasama dengan pihak. Kemudian pengetahuan teknis, dibutuhkan pengetahuan tentunya bahwa di dalam manajemen sebagai seni ini tidak hanya sekadar memiliki kemampuan tetapi juga pengetahuan bagaimana teknisnya ini bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Ya, jadi 3 unsur tadi, pandangan, kemudian pengetahuan teknis dan komunikasi. Dan komunikasi ini sangat penting karena manajemen sebagai seni kaitannya dengan komunikasi harus menunjukkan adanya kerjasama dengan pihak lain. Dan tentunya Anda yang nanti akan masuk kepada wilayah manajemen kepewaraan ini tentu tidak bisa terlepas untuk bekerja sama dengan orang lain maupun pihak lain. Kemudian yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Sudah kita ketahui ya, kalau manajemen sebagai profesi ini berarti dia memiliki keahlian atau keterampilan kaitannya dengan bidang pekerjaan yang dijalankan oleh orang-orang. Contohnya misalnya kader, kemudian manajer itu sendiri, atau pimpinan di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang keempat, ini manajemen sebagai proses. Nah, manajemen sebagai proses ini dimaksudkan lebih kepada bagaimana pengelolaan, kemudian pengaturan dalam sebuah pekerjaan yang kaitannya dengan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi pada tahapan manajemen sebagai proses ini bisa kita lihat bahwa manajemen itu kita lihat sebagai kata kerja. Kemudian untuk yang manajemen sebagai profesi kita bisa melihatnya sebagai kata benda.
Kemudian manajemen sebagai seni, kita bisa melihatnya dalam bentuk sebuah kata benda tetapi abstrak. Kemudian manajemen sebagai ilmu pun demikian, ya, kata benda tapi dalam konteks yang pengetahuan. Itu mengenai komponen kaitannya dengan 4 manajemen. Ada manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi, dan manajemen sebagai proses. Nah, masuk ke manajemen acara. Nah, nanti harus diperhatikan betul apakah pertanyaan buati nanti kaitannya dengan manajemen acara ini akan berkaitan dengan 4 komponen di dalam manajemen 4 tadi, ya, bidang tadi. Nah, manajemen acara, apa itu manajemen acara? Manajemen acara berarti sebuah usaha yang sistematis yang dilakukan bersama-sama untuk terselenggaranya sebuah acara yang memiliki tujuan yang nantinya akan dapat diselesaikan secara bersama-sama. Berarti manajemen itu tadi pengelolaan, tetapi pengelolaannya lebih difokuskan pada sebuah acara supaya dapat diselesaikan secara bersama-sama, dan tentunya ini melibatkan di kalangan atau dari berbagai pihak. Nah, manajemen acara ini nanti di dalam PowerPoint yang sudah Buati berikan kepada Anda akan Buati beri tanda tebal, ya, bahwa harus dicatat bahwa manajemen acara ini harus dilandasi dengan dedikasi yang baik dari semua pelaku organisasi. Artinya pihak-pihak yang nanti terlibat ini harus memiliki dedikasi yang baik. Tentu juga adanya ketinggian moral yang bertanggung jawab. Jadi dedikasi dan tanggung jawab ini sangat penting, mengingat pada manajemen acara ini tidak bisa seseorang itu melaksanakan kegiatannya sendiri, tetapi harus saling melibatkan dengan pihak lain. Nah, ada tahapan untuk manajemen acara. Ada 5 tahapan, yang ini nanti 5 tahapan menjadi poin bagi Anda, khususnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen kepewaraan, karena di sini Anda akan memiliki pengetahuan tambahan bagaimana konsep memanajemen sebuah acara. Nah, yang pertama terkait dengan fungsi perencanaan. Kemudian yang kedua, ini kaitannya fungsi pengorganisasian. Kemudian yang ketiga, fungsi pengkoordinasian. Kemudian yang kelima, fungsi pengarahan. Dan yang kelima, fungsi pengawasan. 5 fungsi ini menjadi tahapan di dalam manajemen acara yang nantinya satu persatu akan Buati terangkan. Ya, yang pertama fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ada 3 poin. Ketika seseorang masuk ke dalam manajemen kepewaraan dan memulai untuk mengetahui tentang perencanaannya, yang pertama yang harus dilakukan adalah penentuan acara. Kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana acara itu akan dilakukan, siapa yang akan diundang, berapa kapasitasnya, kita harus tahu. Dan sebagai manajemen atau sebagai manajer kaitannya dengan acara, kita harus mampu manajemen itu dengan baik. Nah, berarti di sini bagaimana fungsi perencanaan itu kaitannya dengan penentuan acara harus benar-benar kita perhatikan. Kemudian yang kedua, penentuan tujuan acara. Kita juga harus tahu terlebih dahulu bagaimana tujuan acara itu berlangsung. Tujuan acara itu untuk apa? Untuk siapa? Nah, ini kita harus menentukan lebih detail pada tahap perencanaan. Kemudian yang ketiga, penentuan tempat dan waktu acara. Mungkin di semester lalu Buati sudah pernah menerangkan bahwa acara itu sangat akan berpengaruh, bergantung pada waktu, pada tempat, karena nanti akan berkaitan pula pada banyak hal, termasuk pada dress code kita, termasuk pada bagaimana kita menyikapi untuk acara itu harus betul-betul kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Kita tahu bahwa pengorganisasian ini berarti kaitannya dengan bagaimana kita mengorganisasikan. Nah, kaitannya ini adalah mengorganisasikan acara, mengorganisasikan sesuatu yang kaitannya dengan keberlangsungan acara itu. Nah, ada 3 poin juga yang terkait dengan fungsi pengorganisasian. Yang pertama adalah pembentukan panitia. Pasti ini di antara Anda yang sudah memiliki pengalaman mengikuti
organisasi-organisasi, baik HIMA, baik BEM, atau mungkin kemarin ketika pelaksanaan akan ke Solo, mungkin kalian sudah pernah membentuk panitia begitu. Nah, di sini pembentukan panitia ini juga sangat penting, harus dilaksanakan sebelum memang kaitannya pelaksanaan yang utama itu berlangsung. Kemudian yang kedua, tata cara pemilihan kepanitiaan. Ini juga flashback untuk kalian, apakah selama ini panitia itu asal tunjuk atau memang ada yang memberanikan atau memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan diri bahwa saya siap untuk menjadi panitia begitu. Nah, ini flashback di antara Anda, apakah selama ini Anda menjadi panitia itu ditunjuk dan ogah-ogahan begitu atau memang ingin menunjukkan diri? Kalau saran Buati, jika ada memang hal-hal yang bisa mengasah kemampuan Anda untuk kerjasama Anda, sebaiknya Anda bisa mendaftarkan diri untuk bisa mengikuti kepanitiaan itu. Kemudian yang ketiga, pembagian tanggung jawab kepanitiaan. Tanggung jawab kepanitiaan ini biasanya sang ketua ini bisa melihat bagaimana dedikasi, kemudian track record, ataupun pada kemampuan apa yang dia miliki. Misalnya seseorang itu pandai untuk surat penyurat, ini biasanya nanti diletakkan di seksi humas atau mungkin sekretaris atau untuk yang kesekretariatan. Atau misalnya mereka suka untuk IT atau pintar untuk dokumentasi, nanti berarti di dokumentasi. Atau mungkin yang punya badan besar, ini biasanya untuk perlengkapan. Atau dia yang pintar lobby-lobby, nanti untuk yang publikasi, untuk humas, atau untuk yang menemani narasumber. Nah, ini tentunya pembagian tanggung jawab kepanitiaan ini harus benar-benar disesuaikan dengan kompetensi, disesuaikan dengan kemampuan para panitia yang memang akan bisa dilihat dari track record ataupun dari dedikasi yang selama ini sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, ada fungsi pengkoordinasian. Jika tadi yang kedua adalah pengorganisasian, ini yang ketiga lebih pengkoordinasian. Berarti bagaimana mengkoordinasi sebuah acara. Nah, di sini ada dua saja terkait dengan fungsi pengkoordinasian. Yang pertama, pemetaan tanggung jawab. Ini harus dipetakan secara jelas tanggung jawabnya, bagaimana mengkoordinasikannya. Kemudian yang kedua, pembentukan jadwal kerja. Jadwal kerja ini dalam sebuah manajemen acara ini harus detail. Biasanya seperti membuat tabel apakah kegiatan itu sudah terlaksana. Ini biasanya diberi tanda centang. Jadi kalau mungkin teman-teman yang biasanya banyak tugas, kemudian menulis paper begini, kemudian tanggal berapa, tugasnya apa, lah nanti dicentang satu persatu. Ini sama seperti ketika jadwal kerja itu terlaksana di dalam pengkoordinasian ini. Jadi apakah itu sudah terlaksana atau belum? Nah, ini biasanya ada tanda centang seperti itu. Ini untuk memudahkan saja apakah pelaksanaan itu sudah terlaksana atau belum. Misalnya, surat menyurat untuk surat di sekolah X ini sudah tersebar atau belum. Peminjaman misalnya kursi sudah terlaksana atau belum. Kurang apa. Lah, ini sebetulnya untuk memudahkan dalam checklist saja, sehingga akan dipersiapkan lebih matang dan pada saat hari H kegiatan itu akan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian manajemen rapat ya, ini kaitannya dengan yang poin ketiga pengkoordinasian tadi. Biasanya sekretaris itu membuat undangan dan menyebarkannya maksimal 1 hari. Nah, kemudian membuka dan menutup acara ini apabila ada kegiatan rapat. Kemudian ketua ini mengkondisikan rapat dan setiap anggota membuat catatan pribadi. Ya, jadi itu untuk kaitannya dengan manajemen rapat, ada poin-poin yang memang harus dilaksanakan oleh seorang sekretaris dan juga seorang ketua, bahwa sekretaris itu lebih ke menyebarkan undangan, membuat undangan sampai pada pelaksanaan kegiatan rapat. Jadi kalau ada rapat sebaiknya yang memang membuka menutup itu mengawalinya adalah sekretaris. Kemudian untuk yang ketua ini mengkondisikan rapat, memimpin rapat, maupun kaitannya dengan anggota rapat ini wajib untuk membuat catatan pribadi yang nantinya akan bisa dilaporkan untuk per bidang. Kaitannya dengan tadi fungsi yang manajemen acara,
Ada yang keempat yaitu fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan ini ada dua, yaitu pengarahan secara struktural dan yang kedua pengarahan secara kultural. Pengarahan secara struktural ini lebih kepada bagaimana seorang ketua ini memberikan pengarahan bahwa posisinya dia adalah sebagai ketua. Ya, jadi ketua itu ya sifatnya menjadi seseorang yang bisa mengarahkan anak buahnya dan kaitannya dengan strukturnya sebagai pimpinan. Nah, tetapi dia juga berhak mendapatkan sanksi apabila memang tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tetapi kalau yang pengarahan kultural, di sini ketua mencoba untuk memberikan pengarahan ini lebih kepada pendekatan secara manusiawi kepada bawahannya tanpa melihat untuk yang strukturalnya. Terakhir, untuk fungsi pengawasan ini sebetulnya hampir sama dengan fungsi pengarahan. Untuk fungsi pengawasan di sini lebih kepada ketua memiliki tanggung jawab mengawasi anggotanya. Kemudian yang kedua, antar anggota saling bekerja sama dan tidak saling tunjuk. Sehingga di sini pengawasan akan bisa dilaksanakan dengan baik dan pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar. Itu tadi untuk fungsi kaitannya dengan manajemen acara. Saya ulangi sekali lagi, ada 5. Yang pertama, fungsi perencanaan, berarti merencanakan. Kemudian fungsi pengorganisasian, kaitannya dengan organisasi. Kemudian fungsi pengkoordinasian, kaitannya dengan koordinasi untuk keberlangsungan kegiatan. Kemudian fungsi pengarahan, bagaimana ketua itu memberikan pengarahan. Dan yang kelima adalah fungsi pengawasan, bagaimana ketua itu menjabat atau mengawasi dan memiliki tanggung jawab untuk pengawasan terkait dengan anggotanya. Itu barangkali 5 fungsi kaitannya dengan manajemen acara. Mudah-mudahan bisa ya paling tidak menambah pengetahuan Anda terkait dengan manajemen kepewaraan. Nah, terkait dengan tugas, bukan tugas sebetulnya ya, nanti lebih ke latihan. Ada satu pertanyaan saja. Anda sudah mendengarkan apa yang sudah menjadi penjelasan dari Bu Ati, paparan dari Bu Ati. Dari 4 jenis konsep manajemen tersebut, tadi manajemen sebagai ilmu, kemudian seni, profesi maupun proses, kemudian masuk ke manajemen acara. Anda mencoba buat diberi pertanyaan bahwa bagaimana manajemen acara itu kira-kira masuk ke dalam 4 komponen ini, masuk yang apa? Apakah manajemen acara ini dikaitkan dengan manajemen sebagai ilmu, atau manajemen sebagai seni, atau manajemen sebagai profesi, atau manajemen sebagai proses? Nah, silakan Anda berpendapat, dan pendapat Anda, jawaban Anda silakan dikirim via voice note di WhatsApp Buati. Kita share aja di grup supaya nanti tinggal satu persatu sekalian dengan presensi Anda. Silakan dikumpulkan ke Buati paling lambat besok malam. Buati tunggu. Baik, itu untuk pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, dan selalu jaga kesehatan Anda dimanapun Anda berada. Marilah kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perkuliahan pada siang hari ini. Sampai jumpa, dan buat diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.